Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan soliha yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertemu lagi dengan Bu Guru Ismi. Seperti biasa, yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan bahwa kita belajar hari ini hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang nilai tempat, membandingkan, dan mengurutkan. Nah teman-teman, ada yang tahu ini simbol apa ya? Dan ini? Ya, betul sekali. Ini adalah simbol tambah. Dan yang ini adalah simbol kurang. Apakah teman-teman tahu siapa yang menemukan simbol-simbol tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa matematika sangat erat hubungannya dengan simbol-simbol seperti simbol tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Nah, simbol-simbol yang kompleks ini ternyata merupakan buah tangan dari para ilmuwan muslim. Salah satunya adalah Ibnu Al-Khalasadi sejak 6000 tahun yang lalu. Beliau mewarisi notasi dalam ilmu hitung modern. Masya Allah. Budi dan Cika sedang berada di taman akuarium. Budi melihat 132 ekor ikan kuning di dalam akuarium. Di dalam akuarium lain, Cika melihat 150 ekor ikan merah. Berapa jumlah ikan kuning dan ikan merah? Kamu bisa mengetahuinya dengan cepat jika belajar penjumlahan. Ayo kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang menyatakan bilangan cacah menggunakan blok-blok. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara bersusun panjang. Setiap angka kita jabarkan seperti ratusan, puluhan, dan satuan. Dalam penjumlahan ataupun pengurangan dilakukan dari paling belakang atau dari satuan. Kita hitung dari satuannya terlebih dahulu ya. Satuan dari kedua angka tersebut adalah 5 dan 0. 5 ditambah 0, 5. Lalu ke puluhan. 30 ditambah 50 sama dengan 80. Lalu ke ratusan. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Sehingga hasilnya adalah 285. Kita akan melakukan penjumlahan dengan cara yang kedua, yaitu cara bersusun pendek. Kita sudah mengenal ratusan, puluhan, dan satuan. Sama seperti cara di atas, kita lakukan dari yang paling belakang. Angka satuan adalah 5 dan 0. Kita jumlahkan
5 ditambah 0 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 285. Oke, sekarang kita akan latihan. Ibu guru akan berikan waktu kalian untuk menghitung. Dimulai dari sekarang ya. Sudah menemukan jawabannya, teman-teman? Yuk kita hitung bersama-sama. Kita jumlahkan satuan dengan satuan. Angka satuannya berapa ya? Ya benar, 7 dan 1 kita jumlahkan. 7 ditambah 1 hasilnya 8. Lalu apalagi yang dijumlahkan? Ya, puluhannya. Puluhan terdapat angka 2 dan 2. Kita jumlahkan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu bagian ratusan. Ratusan terdapat angka 2 dan 1. Kita jumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 348. Siapa yang jawabannya benar? Selamat untuk kalian. Penjumlahan dengan menyimpan. Perhatikan penjumlahan di bawah ini. 214 ditambah 138. Kita susun berdasarkan nilai tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Ada yang tahu teman-teman dimulai dari mana ya kita menghitungnya? Ya benar, dimulai dari paling belakang atau dari satuan. Angka satuannya ada yang tahu berapa? Pintar, angka 4 dan angka 8 kita jumlahkan. 4 ditambah 8 adalah 12. Nah, angka 12 terdapat puluhan dan satuan. Kita tulis angka 2 di tempat satuan dan angka 1 di tempat puluhan. Kita jumlahkan dengan cara berurut pada tingkat puluhan. 1 ditambah 1, 2. Lalu 2 ditambah 3, 5. Kita pindah ke ratusan. Ratusan adalah angka 2 dan 1. Kita jumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga kita mendapatkan hasil 352. Oke, sekarang kita akan latihan. Ibu guru akan berikan waktu kalian untuk menghitung. Dimulai dari sekarang ya. Sudah dapat teman-teman hasilnya? Yuk kita coba hitung bersama-sama. Apakah jawaban teman-teman benar? Kita jumlahkan satuan dengan satuan. Ya benar, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nolnya kita letakkan di mana ya? Pintar, 0 kita letakkan pada satuan dan 1 puluhan kita letakkan pada puluhan. Lalu ada yang tahu bagaimana caranya lagi? Ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan 3 ditambah 6 sama dengan 9.
Siapa lagi yang tahu apa yang kita lakukan? Ya, kita jumlahkan ratusan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sehingga kita mendapatkan hasil 528 ditambah 262 sama dengan 790. Oke, sekarang kita akan belajar penjumlahan 2 kali menyimpan. Perhatikan angka di bawah ini. 246 ditambah 198. Sama seperti sebelumnya, kita susun berdasarkan nilai tempat. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Langkah selanjutnya adalah jumlahkan satuan. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Angka 4 kita letakkan pada satuan dan angka 1 kita simpan pada puluhan. Lalu jumlahkan secara berurut. 1 ditambah 4 sama dengan 5 dan 5 ditambah 9 sama dengan 14. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Angka 4 kita letakkan pada puluhan dan angka 1 kita letakkan pada ratusan. Kita jumlahkan secara berurut kembali. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga kita mendapatkan hasil 246 ditambah 198 sama dengan 444. Mudah bukan? Oke, sekarang kita akan latihan. Ibu guru akan berikan waktu kalian untuk menghitung. Dimulai dari sekarang ya. Bagaimana teman-teman? Sudah mendapatkan hasilnya? Sekarang yuk kita hitung bersama-sama. Kita hitung satuannya. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Angka 2 kita letakkan pada satuan dan angka 1 kita simpan pada puluhan. Kita hitung secara berurut. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 7, 13. Angka 3 kita letakkan pada puluhan dan angka 1 kita simpan pada ratusan. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita jumlahkan secara berurut. 1 ditambah 2 sama dengan 3 dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita mendapatkan hasil 257 ditambah 175 sama dengan 432. Siapa yang jawabannya benar? Kalian hebat! Teman-teman, yuk kita menjadi detektif. Kali ini kita akan mencoba menuntaskan masalah dengan solusi. Ada permasalahan dari klien kita. Kita baca bersama-sama ya. Ino ingin berbagi mainan kepada teman-temannya. Ino memberikan 220 butir kelereng kepada Tono dan 108 butir kelereng kepada Rano. Berapa jumlah kelereng yang diberikan Ino kepada teman-temannya? Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menulis dulu apa yang diketahui. Ingat ya teman-teman, ini wajib bagi kita untuk menulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 220 butir kelereng
dan 108 butir kelereng. Lalu kita lihat lagi apa yang ditanya pada persoalan tersebut. Yang ditanya adalah berapa jumlah kelereng yang diberikan Ino kepada teman-temannya. Ingat, jumlah. Ada kata jumlah, sehingga persoalan tersebut dari yang diketahui harus ditambah. Diapakan teman-teman? Betul, ditambah. Sekarang kita jawab ya. Ada angka 220. Lalu kita jumlahkan dengan 180. Seperti biasa, kita susun berdasarkan nilai tempatnya. Nah, jadi hasil dari jumlah kelereng yang diberikan Ino adalah 400. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui jawabannya. Jadi, jumlah kelereng yang diberikan Ino kepada teman-temannya adalah 400 butir kelereng. Masalah terselesaikan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam memahami pembelajaran dan Allah mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.